Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita datang ke kota Madinah ini dalam rangka menziarah kota Madinah. Bahkan di dalam hadis kita diperintahkan untuk mempersiapkan perjalanan khusus ke kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid." Tidak dipersiapkan satu perjalanan khusus, satu perjalanan ibadah kecuali ke 3 masjid. Kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi, masjidku ini kata Rasulullah, dan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya bisa berziarah ke tempat-tempat yang mulia ini, dan alhamdulillah malam hari ini kita telah sampai di kota Madinah. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan kota Madinah ini sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan kota ini dengan Taibah dan Tabah. Samaha Taibah wa Tabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan kota Madinah ini dengan Taibah, Tabah. Artinya apa? Artinya itu sangat baik. Sangat baik. Apa makna sangat baik? Dalam penjelasan para ulama dikatakan sangat baik tanahnya. Tanahnya sangat baik. Kota Madinah ini dikenal dengan perkebunan kurma. Bahkan ada satu kurma yang menjadi khas kota Madinah, yaitu kurma ajwa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tasabbaha bi sab'i tab'atin." Barang siapa yang setiap pagi itu mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, kurma Madinah, maka akan dibebaskan, akan dijaga oleh Allah dari sihir, ya, dari sihir dan dari keracunan. Disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Taibah yang baik dan Tabah karena memang penduduknya juga ramah. Berbeda dengan tempat-tempat yang lain, penduduk kota Madinah terkenal dengan keramahan penduduknya dan ketenangan penduduknya. Jadi ya, secara pribadi kami rasakan berapa lama tinggal di tempat ini, ya, kita ya, jarang ya, menemukan kesulitan hidup di tempat ini. Ya, bahkan ya, di musim-musim tertentu kita akan dapatkan begitu banyak limpahan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke kota ini. Bahkan ya, di dalam hadis dikatakan atau dalam penjelasan para ulama, baiknya itu adalah dari sisi cuacanya. Ya, kita langsung tadi tiba-tiba kaget turun dari pesawat, langsung terasa panas. Ya. Tapi insya Allah ya, panasnya itu ya, cuacanya baik insya Allah. Ya. Meskipun dahulu Madinah ini dikenal sebagai satu tempat penyakit, tapi setelah ya, Rasulullah SAW hijrah ke kota ini, maka beliau meminta kepada Allah agar penyakit itu dijauhkan oleh Allah dari tempat ini. Bahkan tempat ini dalam hadis nanti pada layadukuluha ad-dajjal, tidak akan dimasuki oleh Dajjal, dan tidak akan ada penyakit ta'un, ya, penyakit ta'un di tempat ini. Penyakit ta'un itu adalah penyakit yang menular. Maka alhamdulillah ini merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita datang ke kota Madinah ini untuk beribadah. Salah satu ibadah yang kita kejar, yang kita ingin selalu dapatkan keutamaannya adalah sholat di Masjid Nabawi.
salat di Masjid Nabawi. Selain tentunya nanti ada ziarah ke Masjid Quba ya, yang juga punya keutamaan khusus. Tapi secara khusus kita berada di kota Madinah ini 4 sampai 5 hari insyaallah. Maka tujuan kita perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Satu salat yang kita lakukan dalam hadis, satu salat yang kita lakukan di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 kali salat di tempat yang lain. Ya, 1000 kali salat. Maka insya Allah perbanyak ya. Kita mau salat sunnah, ya, salat ya, terutama salat wajib ya, salat wajib ya, ibu-ibu ya, meskipun secara khusus ya, salat di tempat masing-masing lebih afdal, tapi dalam waktu-waktu khusus seperti ini kita berziarah ke kota Madinah, maka ya, kita juga menjaga dan berusaha untuk memaksimalkan sholat di Masjid Nabawi. Nah, maka ya, ini yang menjadi fokus kita. Ini yang menjadi harapan kita. Kita memperbanyak melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Kemudian ya, nanti insya Allah besok akan dibimbing ke Raudhah. Ya, sekarang ini Raudhah itu pakai shift ya, tidak sama seperti dulu. Kita kapan saja mau datang ya, itu diperbolehkan, tapi sekarang harus mengikuti jadwal yang ditetapkan. Maka ya, jangan disia-siakan kesempatan untuk datang ke Raudhah, di mana Rasulullah SAW mengatakan baina mimbari wa baini raudhatun min riyadil jannah, antara rumahku dan mimbar Rasulullah itu adalah salah satu di antara taman-taman surga. Ya, Raudhatun min riyadil jannah. Kata para ulama, taman surga iya memang betul. Jadi tempat itu nanti akan dipindahkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan kita pernah menjejakkan ya, menjejakkan sujud kita, doa kita ya di Raudhah ini. Ya, kapan kita punya kesempatan, maka persilahkan kita maksimalkan untuk beribadah di Raudhah. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah ya kira-kira beberapa hal yang terkait dengan keutamaan kota Madinah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan inilah tempat kembalinya keimanan, ya, tempat persemayamnya keimanan. Seperti kalau seekor ular itu masuk ke dalam lubang, seperti itulah keimanan yang mengakar di kota Madinah. Maka para jemaah sekalian, sekali lagi alhamdulillah kita sudah tiba di kota Madinah ya. Maka tugas kita selanjutnya sebelum kita melaksanakan ibadah utama kita, ibadah umrah, kita memperbanyak ibadah di kota Madinah. Selain nanti insya Allah pada waktu ziarah kita akan mengunjungi tempat-tempat yang penting, memiliki keutamaan khusus ya, yang perlu untuk kita lakukan selama kita berada di kota Madinah. Sebagai tips ya, tentunya ya sekarang ini kita sudah sampai kota Madinah. Nanti setelah tiba di hotel, lihat ya hotel kita baik-baik. Jangan ada yang pergi sendiri-sendiri ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apalagi yang baru datang, usahakan selalu bersama teman-teman. Dan ID card kita ya, ID card kita ya, di ID card ini ada nomor saya, ada nomor